kawasan hutan dengan tujuan khusus atau disingkat KHDTK merupakan kawasan hutan yang dikelola untuk kepentingan umum tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016 memperoleh hak kelola KHDTK di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur dengan luas kurang lebih 10.901 hektar untuk tujuan hutan pendidikan dan pelatihan. Sesuai dengan fungsinya, KHDTK Universitas Gadjah Mada diharapkan dapat berkontribusi dalam pendidikan, terutama pendidikan lingkungan. Pendidikan berbasis lingkungan penting untuk dikembangkan terutama bagi usia dini. Sebagai pembuat kebijakan dan pelestari lingkungan di masa depan, anak-anak menjadi agen krusial dalam mempertahankan kelestarian alam. Pendidikan lingkungan menawarkan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, niat, dan perilaku lingkungan untuk usia dini. Pendidikan lingkungan terbukti berdampak positif dalam hal kepercayaan diri, keterampilan sosial, bahasa dan komunikasi, motivasi dan konsentrasi, keterampilan fisik, serta pengetahuan dan pemahaman. Sehingga dengan adanya pendidikan lingkungan ini akan memberi kesempatan kepada anak-anak usia dini untuk mendapatkan akses dan mengenal hutan sambil mempelajari keterampilan akademis dan praktis. Pendidikan berbasis lingkungan didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan di lapangan. Kita bersama-sama untuk belajar, untuk menjadi cerdas dan selalu bergembira. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dari seluruh komponen yang memeriahkan kegiatan ini. Sungguh luar biasa, di luar ekspektasi kami, antusias dari Bapak Ibu guru dan siswa semuanya. Kita ini saat ini seluas 10.800, sebagian kecil ada di Ngawi dan sebagian besar ada di Blora. Statusnya adalah hutan pendidikan, Bapak Ibu, hutan pendidikan. Kalau dulu dikelola oleh Perhutani, nah sekarang dikelola oleh UGM, tidak untuk produksi kayu, tidak untuk produksi non kayu, tetapi untuk menjadi itu hutan pendidikan. SK dari negara mengamanahkan hal yang demikian. Nah, seperti itu. Hari ini kita harus semangat seperti yang ada di depan, cerdas dan gembira. Nah. Semua saja yang terlibat, terima kasih. Semoga kebaikan Bapak Ibu ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan ini dilanjutkan. Metode terintegrasi antara kelas dan pembelajaran lapangan melalui permainan merupakan salah satu metode yang efektif untuk melaksanakan pendidikan lingkungan. Selain itu, metode collaborative education yaitu pendekatan pendidikan yang melibatkan kelompok siswa yang bekerja sama untuk memecahkan masalah, menyelesaikan tugas, atau menciptakan produk juga terbukti efektif untuk pembelajaran. Program pendidikan lingkungan ini dikembangkan dari pengalaman baik pada kegiatan pendidikan lingkungan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya di SD Negeri 2 Tlogotuwung dengan mengusung tema Edu Ecoforest, pengembangan kurikulum berbasis pendidikan lingkungan untuk siswa sekolah dasar. Kegiatan tersebut fokus pada pengembangan kurikulum dan uji coba pelaksanaan kurikulum tersebut untuk pendidikan lingkungan yang dikategorikan untuk siswa kelas 1-3 dan kelas 4-6 sekolah dasar. Program pendidikan lingkungan ini dikembangkan untuk memberikan dampak positif yang lebih luas. Selain itu, pembelajarannya perlu diinovasikan dengan mengombinasikan antara materi di kelas dengan kegiatan di lapangan.
Hal ini bertujuan supaya para siswa dapat secara langsung mempelajari alam dan lingkungan sekitar lebih mudah untuk diingat oleh mereka ketika dewasa. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk melaksanakan pendidikan lingkungan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai sekolah dasar negeri di sekitar KHDTK Universitas Gadjah Mada dan menginovasikan metode pembelajaran pendidikan lingkungan. Kegiatan pendidikan lingkungan ini diikuti oleh 18 sekolah dasar negeri di sekitar KHDTK Universitas Gadjah Mada dan dihadiri oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Randu Blatung. Kegiatan ini melibatkan 54 siswa peserta lomba cerdas cermat dan 45 siswa kelas 1 sampai kelas 6 sekolah dasar SD Negeri 1 Telogotuwung beserta kepala sekolah dan guru pendamping dari 18 sekolah. Pendidikan lingkungan ini membagi kegiatan ke dalam kategori indoor dan outdoor. Kegiatan indoor dilaksanakan dalam bentuk lomba cerdas cermat dengan materi lomba cerdas cermat berkaitan dengan hutan dan lingkungan. Selanjutnya, kegiatan outdoor dilaksanakan di petak 32 Hutan Wisata dan Edukasi yang merupakan Hutan Wengkon, Desa Telogotuwung, Kecamatan Randu Batung, Kabupaten Blora. Kegiatan outbound mencakup permainan untuk tim building, pematerian hutan dan lingkungan dengan melihat objeknya secara langsung. Peserta kegiatan pendidikan lingkungan adalah perwakilan dari masing-masing sekolah dasar sebanyak 3 siswa kelas 4 sampai kelas 6 sekolah dasar. Jawabannya adalah yang menjelaskan daur tentang makan dan dimakan disebut ya, bibit karena makanan. Ya, benar. Ikan-ikan mulai mati karena air menjadi keruh dan berbau. Hal ini terjadi karena limbah pabrik yang dibuang ke danau. Peristiwa ini disebut dengan pencemaran. Hasil lomba mencatatkan juara 1 diraih SD Negeri 3 Getas, juara 2 diraih oleh SD Negeri 2 Selogendar, juara 3 diraih oleh SD Negeri 1 Selogendar, serta juara harapan 1 diraih oleh SD Negeri 1 Ngeblak. Pemenang lomba LCC memperoleh sertifikat, trofi, dan uang pembinaan. Kegiatan pendidikan lingkungan ini disambut dengan antusias oleh peserta, siswa, dan guru. Guru dan siswa berharap kegiatan semacam ini dapat berlanjut di masa yang akan mendatang. Harapan kita semua tentunya kegiatan pendidikan lingkungan ini bisa berkelanjutan. Antusias dari 18 SD, siswa dan guru sangat luar biasa. Kita akan create lebih lanjut untuk kegiatan kolaborasi pendidikan lingkungan agar siswa-siswa SD bisa meningkat pemahamannya tentang lingkungan dan hutan. Saya berharap kegiatan ini menjadi bekal bagi adik-adik di usia dini untuk mencintai lingkungan, mencintai hutan, sehingga bisa ikut berpartisipasi di masa depan dalam melestarikan hutan dan lingkungan. Kesan saya sangat bagus dan sangat bahagia sekali kegiatan kali ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaannya hari ini? Senang. Terima kasih UGM sudah menjadikan kami mandiri dan menjadi anak yang berprestasi. Yeay!